Tribuners, kembali lagi di program Tribun Batam Podcast. Hari ini masih bersama Pak Agustri Sumardi. Pak, ini udah mau masuk ke sesi ketiga. Baik ya. Kita tetap semangat ya, Pak. Masih semangat. Pembahasan itu masih ada beberapa lagi. Siap. Iya. Tadi Bapak sempat menyinggung pas kalau mediasi itu berhasil ada kepuasan tersendiri, kata Bapak. Betul. Berarti rata-rata nih mediator atau konsiliator itu juga harus punya keterampilan khusus untuk meyakinkan para pihak ini, Pak. Ya secara formal ya tentunya kan gitu. Tetapi secara non formal pun ketika memang majelis mempunyai kemampuan untuk bisa memimpin sidang mediasi, ya dipersilakan juga karena tidak ada mengatur itu kan begitu. Tetapi memang sebaiknya dan sudah seharusnya selayaknya bagi seorang mediator, namanya juga sudah mediator kan begitu, artinya mempunyai keahlian khusus, karena seorang mediator ini saya katakan multi talented, harus bisa dari bahasa hukum, harus bisa dari bahasa Indonesia, harus pandai menyusun kata-kata, harus bisa juga memahami psikologis masing orang-orang, harus bisa spiritual, harus bisa, makanya semua, dan bisa menghitung secara matematik eksaknya juga harus bisa kan gitu. Jadi multi talented, makanya di situ seorang mediator sebetulnya lebih kepada punya jiwa sabar ya. Sabar, terus bisa menahan para pihak yang emosi, bisa mengkondisikan seperti itu. Tentunya ini punya keterampilan khusus tadi. Itulah melalui pendidikan mediator. Okay. Sekarang ada beberapa lembaga yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pendidikan mediator. Ada beberapa lah di Indonesia ini yang mungkin yang ketahui itu ada di Jakarta, mungkin ada yang namanya PMN, Pusat Mediator Nasional, yang mempunyai izin dari Mahkamah Agung. Ada lagi IPI, Institut Pengacara Pengadilan Indonesia. Ada lagi Justisia Training Center atau apa, itu yang lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan pendidikan mediator, sehingga mediator yang dihasilkan adalah yang sudah benar-benar mempunyai sertifikasi mediator yang sudah izin daripada Mahkamah Agung. Demikian. Oke. Termasuk juga nanti konsiliatornya ke depannya, termasuk juga dengan arbiternya juga kan gitu. Itu beda-beda ya? Beda-beda. Sertifikasi konsiliator tersendiri, sertifikat mediator sendiri, sertifikat arbiter tersendiri. Bahkan ada sertifikat arbiter untuk khusus internasional juga. Ada lembaganya tersendiri. Nanti akan menandatangani adalah tentunya arbiter internasional. Seperti itu. Yang tadi konsiliator mediator itu tetap jadi majelis juga kan? Ya majelis seperti itu. Maksudnya kedepannya akan didorong seperti itulah. Memang akan menjadi seorang konsiliator mediator atau sebuah arbiter tuh ya didukung juga lah dengan sarana prasarana yang secara formalnya bisa mendukung kan begitu. Karena selama ini ya masih ada sebagian mediator atau arbiter ataupun konsiliatornya yang belum mempunyai sertifikasi seperti itu. Tapi saya harap ke depan, karena permasalahan semakin kompleks kan begitu, dibutuhkan skill soft skill ataupun hard skill yang betul-betul harus dimiliki oleh seorang konsiliator, mediator ataupun arbiter itu sendiri. Seperti itu. Tadi kita bicara bagaimana tahapan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Tapi sebenarnya BPSK ini punya kendala juga kan Pak dalam menangani perkara itu? Oh tentunya banyak kendala atau hambatan lah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Terutama sengketa kendalanya itu pada saat pemanggilan. Pada saat pemanggilan di sini, namanya kami di BPSK Batam, ketika ada pengaduan dari konsumen, tentunya 3 hari setelah lengkap maka kita akan panggil pelaku usaha. Nah pada saat pemanggilan pelaku usaha tidak mau hadir. Oh ya. Tadi mirip persidangan. Karena di dalam pemanggilan kami
di situ kami sebutkan bahwa pemanggilan prasidang, artinya Oh. belum ke sidang nih, pemanggilan prasidang untuk melakukan prasidang sehubungan dengan adanya pengaduan. Nah, pengaduan dari konsumen tersebut kami lampirkan. Mm-mm. Pada saat pemanggilan tersebut kami lampirkan apa yang diadukan konsumen tersebut kan begitu. Nah, dan pada saat pemanggilan tersebut kita tentunya juga meminta data-data yang harus dilengkapi. Kalau namanya pelaku usaha tentunya legal standing dong kan begitu. Terkait dengan akta pendirian perusahaan, akta perubahan perusahaan yang terakhir tentunya. Karena perusahaan kadang-kadang berganti-ganti tuh. Kami melihatnya minta data minimal akte pendirian atau RUPS terakhir lah kan begitu. Siapa penanggung jawab di sana yang harus hadir. Syukur-syukur bisa melampirkan juga akte pendirian awalnya kan gitu. Kita bisa menelusur ke belakang. Termasuk juga nanti KTP para pengambil keputusan lah. Karena kami berharap sebetulnya para pengambil keputusan bisa hadir karena bisa mengambil keputusan langsung pada saat persidangan tersebut, apalagi pada saat di mediasi sebetulnya ya. Kami sangat berharap sekali melalui prinsipal hadir karena kalau yang hadir perwakilannya pasti kami akan sampaikan terlebih dahulu, pasti kan gitu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan langsung, pasti akan menyampaikan hasil-hasil pada saat ini. Ini yang kadang menunda, seharusnya sudah selesai disampaikan dulu, kadang-kadang prinsipal sedang tidak ada di luar kota, tunda lagi. Nah itu hal-hal teknis lah di lapangan yang sering terjadi penundaan persidangan tersebut. Tentunya kami dari majelis menyampaikan kepada pihak, harus persetujuan para pihak juga bagaimana sidang ini kita tunda karena sehubungan dengan prinsipal belum hadir, adanya permohonan untuk penundaan. Kami persilakan pada pihak untuk setuju. Kalau sepakat kita lanjut, tidak sepakat ya kita lanjut kan gitu. Seperti itu, Ibu. Oke. Itu tantangan yang dihadapi BPSK ada juga, Pak? Tantangannya pertama yaitu sering tidak hadirnya pelaku usaha. Pelaku usahanya tidak hadir, akhirnya ada kewenangan kami tadi. Salah satu kewenangan kami memohon bantuan ke penyidik untuk menghadirkan. Nah, kami suratilah penyidik untuk dapat menghadirkan pelaku usaha ke BPSK. Kami layangkan surat kan gitu. Ya kadang-kadang sebagian direspon, sebagian tidak kan gitu. Yang direspon ya mungkin kebaikan lah dari penyidik kan gitu ya. Terus dan yang memang yang akhirnya sering terjadi adalah karena ada kewenangan juga, kewenangan kami, jika memang dipanggil secara patut berturut-turut 2 kali pelaku usaha tidak hadir, maka kita bisa memutus perkara tersebut dengan menetapkan sidangnya kan gitu. Kami mengambil suatu putusan untuk mengambil persidangan. Nah, persidangan kita tetapkan atas permohonan dari si konsumen tentunya atau terlapor atau pelapor. Tetap sidangnya dengan sidang, dan pada sidang pun kita panggil lagi 2 kali, ternyata tidak hadir, maka kita bisa memutus perstek. Oh, kayak di pengadilan juga. Kayak seperti di pengadilan, artinya memutus tanpa kehadiran pihak terlapor sejak dari awal. Sejak awal persidang tadi sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, kita tetapkan maka persidangan berdasarkan permohonan dari si pelapor, mediasi misalkan atau arbitrase, ya kita teruskan, kita undang lagi 2 kali tidak undang lagi, maka perstek. Tentunya itu juga sudah ada jurisprudensinya. Putusan-putusan tersebut ada yang dikuatkan oleh pengadilan, ada juga yang ditolak pengadilan. Itu yang menjadi dasar kita juga lah untuk mengambil suatu putusan perstek tersebut. Jadi tidak serta-merta kita karena ketidakhadiran kan gitu. Sebetulnya kita tunggu itikat baiknya. Para pihak itu intinya itikat baik. Begitu juga sama ketika si konsumen ternyata tidak hadir juga, ada juga. Maka dalam kami anggap pelaporan ini konsumen tidak serius, maka bisa kami batalkan ataupun dianggap tidak akan kami selesaikan ketika
para pihak dalam 2 kali diundang secara betul tidak hadir, baik pelaku usaha ataupun konsumennya sama, karena azas keseimbangan tadi. Sama-sama mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, tidak ada tendensius apapun kan gitu. Pelaku usaha tidak hadir 2 kali sama juga, konsumen juga tidak hadir 2 kali sama juga kan gitu. Artinya ya tentunya akan memutus siapa yang hadir. Kita yang hadir misalkan konsumen ya kan kita memutuskan tentang pengaduan konsumennya gitu. Kalaupun ketika pelaku usahanya hadir, si konsumen tidak hadir, maka menolak akhirnya kan gitu pengaduan dan konsumen tersebut kan udah 2 hari diundang tidak hadir seperti itu. Itu yang ke tahapan arbitrase atau konsiliasi atau mediasi yang kayak gitu Pak? Yang biasanya untuk Perstek ini? Oh, di arbitrase. Oh, rata-rata kalau yang konsiliasi mediasi pasti bertemu ya? Pasti bertemu. Di sana pasti bertemu, tidak hadir. Kalaupun tidak hadir artinya sepakat untuk tidak sepakat nanti jatuhnya. Seperti itu. Tapi jarang sih ketika di mediasi tidak hadir, pasti hadir. Karena sering paling lama 14 hari itu udah selesai di mediasi tersebut. Seperti itu. Kalau putusan BPSK ini apa Pak? Ada 3 poin ya? Perdamaian. Putusan BPSK itu pertama menolak, yang kedua mengabulkan, yang ketiga tidak dapat menerima sama putusannya. NO gitu. Oh gitu. Tidak dapat diterima artinya secara formal tidak bisa kita terima kan gitu. Maka gugatan tidak diterima ataupun putusannya ditolak, nah putusannya mengabulkan. Ada 3 putusannya. Tidak menerima, menolak, mengabulkan. Artinya di sini menolak tuh bisa menolak seluruhnya, menolak sebagian. Mengabulkan juga sama, bisa mengabulkan seluruhnya ataupun mengabulkan sebagian. Kalau yang mengabulkan ini lebih pada praktiknya kayak ganti rugi atau gimana Pak? Ya, di BPSK kan ganti rugi secara material, tidak ada ganti rugi imaterial, nggak ada. Karena bukan kompetensi kami lah. Biasanya imaterial itu di kompetensinya di peradilan umum kan gitu. Tapi di kita adalah terkait dengan berapa nilai kerugian yang memang merasa dirugikan oleh pihak konsumen tersebut. Iya. Itu ada dibaca juga soal eksekusi juga, itu membutuhkan biaya ya Pak? Untuk ke pengadilan, penetapan pengajuan ke pengadilan. Nah, untuk itu makanya kami menyurati pengadilan untuk menetapkan eksekusi. Selebihnya nanti itu kan sudah kewenangan ranahnya di pengadilan, maka bisa pengadilan menetapkan berapa biaya untuk eksekusi akan dibebankan ke pihak yang mengajukan permohonan, tentunya permohonan eksekusi. Ya ke ini konsumen lah kan begitu. Seperti itu. Bukan dari BPSK ya, kayak namanya apa ya, pengajuan. Kalau di BPSK tidak ada, kita hanya menindaklanjuti atas permohonan eksekusi dari pemohon konsumen. Surat nanti dari pengadilan akan surat ada balasan ke BPSK menerima untuk eksekusi atau tidak setelah membaca putusan BPSK tentunya. Nah, dalam faktanya ada yang menerima, ada yang nolak. Ada yang menerima itu memang sesuai kompetensi kita, dan ada yang menolak tuh karena ini bukan ranah kewenangan daripada BPSK. Tadi salah satunya yang bidang finance memaksakan diri tetap di BPSK karena itu bukan kewenangan dari BPSK, maka menolak kan gitu, seperti itu. Makanya kami selalu mewanti-wanti atau mengingatkan kepada konsumen untuk tidak melakukan usaha finance di BPSK, harusnya di lembaga yang lain. Akhirnya seperti itu tadi, begitu maju keberatan langsung di NO atau ditolak sama. Langsung di saat itu juga. Tidak dapat diterima. Iya. Seperti itu. Ini Pak, tadi udah agak luas. Ini kalau soal pengaduan yang masuk ke BPSK sepanjang Bapak bertugas kita bilang 2019 atau 2019 sampai 2024 inilah kan jangka waktunya pada 5 tahun gitu. Iya. Itu setiap bulan pasti ada pengaduan Pak? Dikatakan lumayan banyak di pengaduan ke BPSK. Mungkin sekitar dalam 1 bulan bisa sampai 30-40 pengaduan. Lumayan cukup banyak. Cuman kita bisa memilah mana yang arbitrase, mana yang kepada mediasi kan gitu. Karena di kita dari majelis ini ada 9. Oh, jadi setiap ada itu 9 orang. Majelis ini ada 9, tapi untuk
dalam persidangan itu Cukup 3. 3. Oh, oke. Kan harus bergantian, nggak mungkin misalkan dalam satu bulan ada 30 kasus dengan majelis yang sama. Iya, iya, iya. Karena bergantian kan begitu, Oke, seperti oke. itu. Nah, jadi dari unsur pemerintah ada 3 majelis, dari unsur pelaku usaha 3 majelis, dan dari unsur konsumen ada 3 majelis. Nah, nanti setiap bulannya bergantian tuh. Ditugaskan, kalau misalkan si A sudah, nanti si B terus berputar lah seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, cuman memang sedikit kendala di Batam ini, kekurangan majelisnya ada yang sudah meninggal, Oh, ada yang sakit kan begitu. Nah, ini yang dikendala, sehingga seharusnya yang aktif yang 9 katakanlah gitu, yang aktif ya mungkin sekitar setengahnya kan gitu. Ya kami lagi ya dengan jiwa besar kami lah, bahwa kami tanggung jawab moral harus menyelesaikan tersebut kan begitu, sampai tentunya hari periode terakhir kami nih Oktober ini kan itu selesai. Iya, iya. Nah, mungkin saya sampaikan juga nanti mungkin ketika, karena kami sudah berakhir di Oktober, bagaimana nih kalau masih ada Iya, pengaduan iya. kan gitu. Sementara kami sudah ada misioner nih, maka Oktober, Agustus, 2 bulan lagi nih baru. lagi kan gitu. Sementara misalnya pengaduan tiba-tiba di awal, misalkan kita berakhir di 30 Oktober, di tanggal 15 Oktober ada pengaduan. Apakah pengaduan tersebut diterima atau ditolak? Kan pengaduan tidak boleh ditolak, harus diterima kan begitu. Nah, mungkin ini saya masukkan kepada pihak pemerintah dalam ini pengambil kebijakan regulasi, kalaupun memang ada seperti itu, ada surat penunjukan, SK perpanjangan sampai menyelesaikan kasus tersebut. Jika tidak, kami tidak berwenang untuk melanjutkan atau memeriksa perkara tersebut. Karena kami nanti begitu putus, kami sudah demosioner kan, kami tanggal 30 Oktober sudah selesai misalnya ini, sidang masih berjalan, mungkin keputusan akan misalkan tanggal 2 November kami memutus, berarti kami sudah salah, namanya sudah maladministrasi itu. Kami yang sudah demosional kok bisa masih memutus di tengah sudah demosional tersebut. Jadi kalaupun seperti itu harus ada surat penunjukan, karena seharusnya sampai bulan ini sudah ada pemilihan majelis yang baru. Udah dibuka belum? Belum dibuka nih, makanya saya sekalian sampaikan juga di sini, mohon segera untuk disegerakan untuk seleksi anggota majelis PPSK yang baru, jangan kejadian seperti tahun sebelumnya kosong selama 1 tahun. Serius? Itu tahun 2018, sebetulnya 2018 harus sudah ada, karena kosong domisioner, belum ada pemilihan, kosong 1 tahun. Ya kasihan kan konsumen kan gitu. Mau mengadu kemana Mau gitu kemana, sementara yang sudah domisioner tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan tersebut. Kalaupun melaksanakan itu kan melanggar peraturan undang-undang, bahwa sudah dikatakan nanti maladministrasi, malpraktek. Kenapa sudah selesai dinas tapi bisa masih mutus putusan, apalagi putusan arbitrase kan. Seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah provinsi untuk segera menyeleksi ulang untuk anggota majelis PPSK. Ini terbuka untuk umum, siapa saja. Yang kuncinya adalah mendapatkan rekomendasi dari unsur pelaku usaha, unsur konsumen, dan unsur pemerintah. Ini itu saja yang himbauan saya sampaikan kepada pemerintah provinsi tentunya. Itu rata-rata 30, paling banyak berapa Pak? 30 pengaduan tadi. Rata-rata per bulan ada sampai berapa pengaduan? Sebulan yang katakanlah yang rekod lah itu 50 pengaduan. Sementara kondisi majelis terbatas. Kadang-kadang saya selaku wakil ketua PPSK merangkap majelis banyak berperan di sana juga. Seperti itu. Pernah dalam sehari beberapa kali sidang? Kita atur waktu schedule. Artinya ya karena di sini kita bukan tugas utama sebetulnya kan gitu kan. Kita sama yang lain kan gitu. Kami mengkondisikan ketika memang bisa dalam 1 hari ada 4-5 sidang, ya pada hari yang sama kita lakukan persidangan tersebut. Jadi kami tidak kemana-mana, ya sudah stay di sana kan begitu. Nah, biasanya kami melakukan sidang itu di antara waktu dalam seminggu bisa 3-4 hari.
3-4 hari untuk kasus pengaduan yang sama atau gimana nih? Ya kasus yang berbeda, pengaduan yang beda. Artinya Dalam seminggu bisa 3-4 hari di situ ya? pada saat pengaduan lagi banyak kan gitu. oke. Itu lagi tanggung jawab moral kita. Seperti itu. Ya bagaimana bisa selesai seperti itu. Dari 2019, 2020, 2021, 2002 sampai 2004 ini itu rata-rata pengaduan konsumen di Batam ini Pak meningkat atau gimana nih? Kalau kumulatifnya Akumulatifnya untuk area ini meningkat di tahun keberapa? khususnya kemarin dari tahun 2023 ya. 2023 itu yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena ada restruktur tadi, ada penundaan kewajiban untuk KPR dan dan sebagainya. Itu berbondong-bondong ke BPSK gitu. Bagaimana untuk menyelesaikan seperti itu. Ya akhirnya kita bisa, ya kalau bicara persentase itu 90% kita bisa selesaikan. Ada juga memang 10%-nya itu tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Ada kendala-kendala lah di lapangan sehingga kami kembalikan kembali kepada para pihak kan gitu. Tapi sampai 50% kita selesai itu seperti itu. Oke. Kalau tidak bisa berarti dikembalikan ke para pihak kemungkinan akan mengajukan ke pengadilan. Ya, artinya akan mengajukan kepada lembaga lain atau peradilan umum kan seperti itu. Dan yang lagi tren sekarang ini di BPSK ini adalah ketika putusan BPSK ini memang tidak dipatuhi atau ditindaklanjuti oleh pihak yang harus melaksanakan, itu tadi kami sampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti, dan informasi dari penyidik ada reportnya ke kami, ini bisa selesai dan tidak selesai. Hampir 99% selesai. Ya, Dipanggil aja. Ya, dipanggil aja udah selesai, siap laksanakan kan. Ada reportnya dari kalau di Polda Kepri ini di Subdit 2 Polda Kepri yang menangani pelindungan konsumen. Oh, ada juga. Ada unitnya tentang pelindungan konsumen. Bukan ke Polres ya? Kalau yang ini penyidiknya. Di Polres juga ada. Jadi kalau dilihat nilai sebetulnya. Oh, gitu. Kalau di Kepolda itu ya katakanlah kalau nilainya di atas 500 bisa ke Polda, tapi kalau di bawah 500 di unit di Polda juga ada yang mulai pelindungan konsumen. Jadi kami bagi dua lah, ada sebagian ke Polres, ada sebagian yang ke Polda seperti itu. Oke. Dan selama ini memang kan cukup baik responnya dan ditindaklanjuti dan selesai seperti itu. 99% 99% selesai. di penyidik ya. Kalau bagi yang mereka tidak mau mematuhi ya. Mematuhi Ya, kita. katakan kalau developer kan bisa dikembangkan kemana-mana. Itu yang lagi viralnya kata Bapak tadi soal perumahan. Selain perumahan paling banyak kasus apa Pak? Yang pengaduan yang lebih banyak? Leasing itu terkait dengan ini pengambilan dokumen. Misalkan si A ada dengan kredit ke perusahaan pembiayaan, ke Toyota kan menggunakan leasing kan gitu. Nah si A ini dalam perjalanannya take over ke si B, tapi dokumennya masih si A. Yang membayar si B lunas. Begitu sudah lunas B mau ngambil dokumen nggak bisa karena masih dokumennya atas nama si A. Sementara keberadaan si A udah nggak ada di Batam misalkan gitu. Dihubungin juga susah. Bagaimana kan itu? Nah, solusinya sama. Kalau hanya sebatas pengambilan dokumen, bukan menyangkut masalah utang piutangnya ya, gitu. Okay. Itu masih bisa kita selesaikan di BPSK. Dan rata-rata pihak leasing itu meminta penetapan juga dari BPSK atas permohonan dari BPSK juga. Kalau memang ada penetapan dari BPSK, boleh kita berikan dokumen BPKB lah kan katanya kepada si B tersebut. Karena ya pihak leasing khawatirnya tiba-tiba si A muncul menyatakan, loh saya nggak pernah ke si B digugat, sementara si leasing udah memberikan dokumen ke yang si B. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada putusan dari BPSK, jadi berlindung di putusan BPSK, makanya pun hati-hati memutus perkara seperti itu. Pasti akan meyakinkan betul, akan mencari betul
keberadaan si A tersebut kan begitu. Tidak serta-merta ya sudah dengan kita fakta-faktanya seperti apa, karena memang sering terjadi seperti itu, akhirnya si konsumen B tidak dapat mengambil dokumen tersebut sampai ada betul-betul minimal ada kuasa dari si A untuk mengambil dokumen, dan faktanya sering terjadi seperti itu. Nggak ada orang yang pihak prinsipal pertama sudah nggak ada. Ya memang bisa unsur sengaja ataupun unsur tidak disengaja kan gitu. Iya. Itu bisa dibuktikan di persidangan nanti. Iya. Pak, konsumen, bicara perlindungan konsumen, air ini juga konsumen Pak kita. Itu ada nggak sih masyarakat yang mengadukan persoalan ini ke BPSK soal pelayanan air di Batam? Ada terkait air. Kalau dulu ATB, sekarang apa namanya? Air Batam Hilir. Air Batam atau sekarang kalau di BP Batam lah kan, yang lainnya operator saja kan begitu. Nah kalau memang ada, bisa diadukan kepada BPSK biar kita BPSK yang menindaklanjuti, karena itu memang termasuk kewenangan BPSK, bukan hanya air, termasuk PLN juga. Tiba-tiba misalkan tagihannya bengkak, pemakaian seperti apa, itu sering terjadi. Bahkan kami khususnya di listrik sampai sidang lapangan, ada sidang di lapangan karena ada meteran listriknya dicabut oleh pihak PLN. Faktanya ternyata bisa dipasang kembali setelah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan juga air juga boleh. Dan itu memang salah satu kewenangan dari BPSK untuk menyelesaikan sengketa, tidak hanya PLN, air juga dan yang lainnya, tiketing pesawat dan sebagainya. Itu misi ke BPSK. Tapi tadi Bapak bilang mesti perorangan ya? Ya, mesti perorangan. Tidak bisa gugatan class action, artinya dengan objek yang sama banyak yang walaupun ini dialami masyarakat banyak ya? Banyak kan seperti itu. Karena kalau gugatan class action itu adalah ranahnya adalah ke peradilan umum kan gitu. Mungkin sedikit saya kasih bocoran. Artinya bukan akal-akalan, memang sah kan gitu. Bisa saja dari yang katakanlah 20 atau 50 orang itu satu saja memang yang betul-betul terdampak dengan BPSK akan berlaku untuk yang 50 tadi putusannya. Sama dengan berlaku yang sama seperti itu, karena sudah ada jurisprudensi, bahasanya kan jurisprudensi merupakan suatu acuan lah kan begitu. Bisa diterapkan kepada pihak yang terdampak yang sama sebetulnya seperti itu. Karena memang pelayanannya konsumen yang merasakan gitu kan. Konsumen yang terdampak. Konsumen itu berharapnya ya, apalagi ini kan fasilitas publik umum kan gitu. Betul-betul harus pemerintah sesuai dengan pasal 33 undang-undang kan begitu. Kewajiban sudah ditunaikan. Kan sudah ditunaikan, tinggal haknya kan. Kalaupun katakanlah ada kendala di lapangan, ya transparan lah kan gitu, terbukalah kepada masyarakat, sedang ada perbaikan dan sebagainya, tapi memang betul-betul ada perbaikan tersebut dan begitu, jangan ada kendala masalah di manajemen dan sebagainya. Nah itu urusan itu, cuman sampaikanlah secara terbuka dan transparan yang menjadi hak konsumen harus dirasakan secara nyata dan langsung seperti itu. Oke. Nanti kalau seandainya itu ada, BPSK akan memanggil para pihak terkait ya? Nah, tentunya kita akan panggil para pihak tersebut dengan pengaduan. Gitu. Kami juga kemarin sebenarnya mau inisiatif terkait dengan pengawasan klausul baku. Cuma masalahnya kendalanya di pendanaan seperti itu, karena membutuhkan dana yang cukup besar juga ketika kita akan melakukan pengawasan klausul baku. Karena pengawasan klausul baku ini seperti salah satu kewenangan atau tugas fungsi dari BPSK mengawasi klausul baku. Klausul baku itu suatu perjanjian. Contoh misalkan perjanjian AJB, akte jual beli, perjanjian PPJB. Nah, di situ kan kita bisa sebetulnya mengawasi klausul baku dengan memanggil pelaku usaha, kita minta klausul bakunya, kita pelajari, ternyata nanti ada yang dilanggar tentang undang-undang konsumen, karena di undang-undang perlindungan konsumen tersebut
Salah satunya mengatur tentang hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Contoh, memberikan informasi yang tidak benar. Kadang-kadang marketing kan manis-manis di awal. Kan gitu. Promosi luar biasa. Tapi begitu faktanya tidak sesuai. Bahkan bangunan pun tidak dibangun. Uang sudah masuk. Janji hanya tinggal janji. Katanya kan gitu. Tapi faktanya tidak ada. Itu kan tidak sesuai apa yang sudah diperjanjikan dan klausal bakunya. Dengan perlindungan konsumen juga di sana. Kan di situ ada, kalau sebetulnya untuk penerapan sanksi tadi, sanksi administrasi itu paling rendah 200 juta di BPSK itu, dan paling tinggi 2 miliar. Sebetulnya itu bisa BPSK jatuhkan. Itu bisa kita terapkan untuk pengawasan klausal baku. Sebetulnya. Cuman tadi karena kita kesulitan di pendanaan sehingga belum kami laksanakan hal tersebut gitu. Mungkin ke depan kalau memang kita ada nomenklatur anggaran tersendiri, dan kita independen juga kan begitu. Bisa mandiri lah. Mungkin kita bisa lebih mengeksplor lagi 13 fungsi, tugas dan wewenang BPSK tersebut. Dari 13 mungkin sekarang ini hanya baru 4 sampai 5 yang bisa kami lakukan. Selebihnya itu masih dalam angan-angan kami. Mungkin demikian Ibu. Oke. Pak, ini itu tadi juga ada Bapak singgung di luar. Soal transaksi kayak e-commerce itu, ini kan populer sekarang nih Pak. Iya betul. Gimana nih penanganan BPSK? Orangnya di mana, pelaku usahanya di mana? Betul. Nah jadi gini, terkait dengan itu lebih kepada kejahatan cyber sebetulnya kan gitu. Kita BPSK juga punya wewenang untuk menangani ini. Nah jadi ini belum bisa diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena keterbatasan tadi kan gitu. Di mana pelaku usaha di kita kan tadi kita bicara flashback ke belakang, konsumen ini adalah setiap orang yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa yang untuk tidak diperdagangkan, kan gitu. Yang kedua pelaku usaha. Siapa pelaku usaha? Orang yang memproduksi barang, kan gitu, untuk dapat diperjualbelikan, kan gitu. Nah, pertanyaannya ketika e-commerce memanfaatkan media lain, katakanlah kami bisa menyebut nama atau apa gimana ya, kan gitu. Agak sulit juga nih. Itu kan dia bukan pelaku usaha tapi sebagai mediasi saja, mempertemukan antara penjual dan pembeli. Tapi kan mediasinya dia gitu. Ketika ada permasalahan, siapa kita tuntut? Apakah wadahnya ini? Apakah pelaku usaha? Apakah konsumen? Bagaimana pengaduannya gitu? Dan itu pun kadang-kadang lokasinya beda-beda, bisa kan? tidak hanya di dalam negeri, bisa di luar negeri. Nah itu kita belum mengakomodir. Nah kebetulan sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah masuk prolegnas informasinya dan menjadi skala prioritas lah di DPR sana untuk segera digolkan. Kebetulannya seharusnya di periode kemarin, cuman periode kemarin belum bisa dilaksanakan. Informasinya sudah dan atensi lah untuk diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru. Mudah-mudahan apabila memang nanti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru ini terbit, tentunya lebih kepada kepastian hukumnya lebih pasti, yang berkeadilan, tentunya juga yang lebih bermanfaat bagi para pihak, tentunya dengan kembali lagi ke taat azas dan tujuan tadi, kebermanfaatan, keadilan, keamanan, keselamatan dan berkepastian hukum tentunya. Seperti itu Ibu. Iya. Tapi memang belum diakomodir di undang-undang yang sekarang. Tapi pernah nggak ada yang mengajukan itu ke BPSK Batam? Pernah ada. Kita bahkan kita tangani. Nah, coba kita tangani waktu itu terkait dengan beli barang yang tidak sesuai lah kan gitu. Yang nyampe beda kan gitu. Tidak sesuai dengan apa yang ya akhirnya kami coba panggil pelaku usahanya. Apapun ceritanya pelaku usaha bukan mediasinya. Masih terdeteksi dia di mana gitu. Tentunya kita meminta informasi. Kalau kita di apa namanya? Di googling lah kan gitu. Kalau di ya katakanlah toko ungu atau apa kan gitu. Kan ada nama di situ, nama apa namanya?
tokonya apa dan sebagainya, lokasinya kan bisa kita detek. Ya, kita akhirnya memanfaatkan teknologi juga sedikit untuk mengetahui keberadaan pelaku usaha tersebut. Cuman memang tidak selesai karena tidak diketahui. Oh. Itu yang jadi kendalanya kemarin. Coba cuman tidak selesai kan gitu. Bagaimana kita mau menemukan sendiri, kembali lagi keterbatasan. Jadi akhirnya tidak bisa Gantung. diselesai. Ada putusan juga dari BPSK? Tidak ada. Akhirnya tidak ada putusan apapun, artinya gantung aja. Seperti itu. Oke. Iya, iya. Gitu. Ini Pak, soal barang impor juga termasuk dari wewenang Bapak, konsumen, penanganan. Ya, kalau memang ada barang-barang impor yang tidak sesuai, konsumen dirugikan, bisa melapor. Cuman untuk saat ini belum ada yang melapor ke kami. Seperti itu. Iya, iya. Pak, di menit-menit terakhir ini Pak, ada nggak sih tips supaya konsumen itu jadi konsumen yang cerdas, yang kritis, yang teliti gitu Pak, agar dia tidak dirugikan gitu? Mungkin semacam saran ya atau masukan kepada masyarakat umum, maksudnya jadilah konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli. Jika dirugikan, jangan ragu, jangan takut, laporkan dan aduan kepada PPSK. PPSK siap melayani sepenuh hati. Kira-kira gitu Pak. Iya. Itu memang konsumen cerdas itu diperlukan itu ya Pak. Sekarang ini tidak hanya konsumen cerdas sebetulnya, konsumen yang cerdas dan konsumen yang berdaya. Artinya selain cerdas harus berdaya juga konsumen. Berdaya ini dalam artian? Dan pemberdayaan di sini bahwa konsumen ini secara keilmuan ataupun secara edukasinya sudah memahami dan bisa memanfaatkan. Bahkan dari hasil dia memanfaatkan barang atau jasa tersebut, dia bisa memberikan manfaat juga ke pihak lainnya. Kan barang itu atau jasa itu tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk pihak yang lainnya. Nah, ketika dia sudah cerdas memilih, sudah meneliti dan bermanfaat, tentunya akan ditularkan kepada keluarga dan lain sebagainya. Sehingga konsumen yang berdaya dan cerdas seperti itu. Jadi kuncinya teliti sebelum membeli. Pak, dari BPSK ada juga nggak upaya edukasi ke masyarakat itulah tentang perlindungan konsumen gitu? Upaya kami yang lakukan tentunya untuk saat ini lah ya, baru audensi saja ke pihak-pihak stakeholder. Artinya coba kita audensi kepada pihak penyidik, pihak pengadilan kan gitu, dan melakukan sosialisasi lah secara ya walaupun katakanlah minim di anggaran, setidaknya ada tagline ataupun yang bisa kita sampaikan melalui medsos atau misalkan kita pribadi juga kita sampaikan baik ke tetangga ataupun pihak kawan-kawan kita yang bisa kita kenal. Jika memang ada hal-hal yang dirugikan oleh pelaku usaha, jangan takut, jangan ragu untuk melaporkan kepada BPSK atau melakukan kepada BPSK. Nah, harapan kami ke depan bahwa ini harus peran aktif atau peran lebih optimal atau maksimal dari regulator dalam ini pemerintah untuk mensosialisasikan lebih kepada masyarakat. BPSK ini gitu kan. Kemudian BPSK tidak hanya terkait dengan kedinasan saja, tapi juga dibarengi ataupun mulai dikenalkan juga lah. Ya, makanya kita dalam hal ini kan bersyukur juga nih difasilitasi bekerja sama dengan Dispendam Provinsi kan. Kita pun dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih juga. Mungkin salah satu bentuk yang sosialisasi lah untuk mengenalkan lebih dekat BPSK kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengenal, lebih mengerti, oh ternyata ada lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan mudah dan cepat. Seperti itu. Tadi di mana Pak kantor BPSK Batam? Di Komplek Purimas Blok A3. Komplek Purimas Blok A3 itu di Batam Kota. Ya, samping inilah tepatnya perumahan Purimas kan gitu. Di ruko-ruko di sana ada. Oke. Depan Costa Rica itu. Oke.
perumahan Costa Rica yang ada dekat SD Kalista. Nah, seberangnya di sana di Purimas Blok A3 itulah lokasi keberadaan BPSK sekarang. Itu kalau orang datang setiap hari kerja ada di situ. Ada sekretariat yang siap melayani, siap menerima tiap pengaduan. Buka dari jam 8 pagi, tutup pelayanan jam 3, kalau kantor tutup jam 4. Okay. Kalau pelayanan di penerima pengaduan itu jam 3 selesainya. Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat, seperti itu. Iya. Itu ada imbauan atau apa dengan masyarakat sebelum untuk menutup sesi kita ini? Mungkin tadilah ya, jadilah konsumen yang cerdas dan berdaya, teliti sebelum membeli, dan jangan takut dan jangan ragu untuk melaporkan atau mengadukan kepada BPSK jika merasa dirugikan. Mengadukan kepada BPSK mudah, murah, dan cepat. Demikian. Oke, itulah tadi Tribuners podcast kita dengan Bapak Agustus Sumardi. Agustus Sumardi. Belum udah sore efek sore ini kayaknya. Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam, sekaligus anggota Majelis BPSK Kota Batam. Terima kasih Pak telah datang ke studio Tribun Batam. Terima kasih berbagi informasi dengan masyarakat. Siap. Apa sih peran BPSK, bagaimana masyarakat mengajukan aduannya ke BPSK. Tribuners, saksikan podcast kami di edisi berikutnya. Akhir kata saya Dewi Haryati dan Bapak Agustus Sumardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.